Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke 185. Al-Hathu 'ala zawaj, anjuran untuk menikah, atau mungkin kita bahasakan mengapa kita menikah, mengapa kita perlu menikah. Ya, sini kita akan bacakan beberapa dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW tentang masalah menikah ya. Di antaranya yang pertama dalam surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 3. Begitu juga nanti dari surat An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kata Allah Subhanahu wa taala, fankihu, yaitu nikahilah, matobalakum minan nisa, wanita-wanita yang baik di antara kalian, masna 2, wasulasa 3, waruba ataupun 4. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il amr yang menunjukkan bahwasanya adalah perintah. Fankihu, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang toba, wanita yang baik. Karena wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik, sedangkan laki-laki yang buruk itu untuk perempuan yang buruk. Oleh karena itu, ketika kita hendak menikah, kita menginginkan istri yang solehah, yang kata Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang solehah. Ketika kita menginginkan wanita yang solehah, maka kita juga berusaha untuk menjadi orang atau lelaki yang soleh. Karena lelaki yang soleh untuk wanita yang soleh, wanita yang soleh untuk lelaki yang soleh. Masna wa sulasa wa ruba, 2, 3 atau 4. Fa'ilam wa in khiftum, kalau kalian takut, fawahidatan, maka satu saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka satu saja, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 3. Secara lengkapnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'
fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap wanita-wanita yang yatim bila kamu menikahinya, fangkihu, maka nikahilah perempuan yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kamu sukai, yang baik, 2, 3 atau 4. Ingat kalimat 2, 3 ataupun 4. Wow di sini maknanya takhir ya. Maknanya dipilih, pilihan 2 atau 3 atau 4. Bukan di jumlah. Sebagian pemahaman yang sesat menafsirkan kalimat masna wa sulasa wa ruba itu di jumlah. 2 tambah 3 tambah 4. 2 tambah 3 5. 5 tambah 4 9. Subhanallah. Berarti menurut mereka boleh menikahi wanita sampai 9 kali. Padahal Islam melarang menikahi wanita lebih dari 4. Adapun 9, 11 itu khusus untuk Nabi SAW. Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan manusia diberikan kekuatan lebih daripada manusia biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan untuk Nabi SAW boleh menikahi wanita lebih dari 4. Begitu juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika memiliki istri lebih dari 4, Nabi SAW katakan pilihlah 4 dan sisanya harus diceraikan. Jadi 2, 3 ataupun 4 ini takhir pilihan. Tapi kalau tidak mampu untuk berpoligami lebih dari 1 istri, kata Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, fawahidatan, maka 1 saja. Nikahilah 1 orang wanita saja. Au ma malakat aymanukum, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Zalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ini menggunakan fi'il amr, tadi sudah disebutkan ya, fankihu. Ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan perintah untuk menikah, perintah untuk menikahi wanita, karena wanita yang baik untuk lelaki yang baik, sedangkan lelaki yang buruk untuk wanita yang buruk. Kemudian di dalam surat yang lain, dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayyama, dan nikahkanlah ayyama, orang-orang yang masih membujang, minkum, di antara kalian, was-salihina min ibadikum, dan di antara dan juga orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki ataupun perempuan. Iyakunu fuqara, jika mereka miskin, fakir, yughnihimullahu min fadlihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan, kemampuan kepada mereka atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas pemberian rizkinya, dan Allah Maha alim, Maha mengetahui. Dalam surat An-Nur ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini perintah bagi para wali, para orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka yang sudah cukup umur untuk menikah, punya kemampuan,
punya kemampuan dalam hal kemampuan untuk hubungan badan, kemampuan juga dalam memberikan nafkah, pembiayaan pernikahan, agar dinikahi anak-anaknya, orang-orang yang masih membujang di antara kalian. Iyakunu fuqara, kalau mereka miskin, fakir, yughnihimullahu min fadli. Ini harus kita yakini bahwasanya menikah itu bisa mendatangkan rezeki, betul. Karena setiap jiwa itu memiliki rezekinya masing-masing. Ketika seorang laki-laki punya rezeki, seorang wanita punya rezeki, maka ketika mereka menikah, rezekinya digabungkan tuh jadi banyak. Yang tadinya laki-laki itu nggak punya rumah, ya paling nggak setelah menikah mereka ngontrak, punya kasur, punya lemari, punya kompor, ya. Jadi ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyelisihi janjinya. Yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha luas pemberian rezekinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, ya ma'syarus syabab, wahai sekalian pemuda. Bahkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga disebutkan tentang secara lengkap. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid, beliau mengatakan, dakhaltu ma'a Alqamah wal Aswad ala Abdillah. Faqala Abdullah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan la najidu syai'an. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaun. Imam Bukhari di nomor 1950. Ya, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid, beliau mengatakan, aku bersama Alqamah dan Al-Aswad menemui Abdullah. Maksudnya di sini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Faqala Abdullah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan. Dulu kami pernah bersama Nabi SAW sebagai pemuda la najidu syai'an, yang kami tidak memiliki apa-apa. Faqala lana Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW berkata kepada kami, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, siapa saja di antara kalian yang mampu menikah, falyatazawwaj, maka hendaknya kalian menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih dapat memelihara pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan dapat menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum, dan siapa saja yang belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa menahan, mengekang dari keinginan atau syahwatnya. Di sini Nabi SAW mengatakan kepada para pemuda, syabab yang belum nikah, ya, Nabi perintahkan untuk menikah. Mau nunggu apaan? Keburu jadi bujang lapuk, ketuaan. Nah, nanti umur 30, 35 baru nikah. Dia udah tua, anaknya masih pada kecil-kecil. Kan begitu ya, subhanallah. Syabab ya, umur 24, 25, ya sekitar segitu udah
memiliki kemampuan sebenarnya untuk menikah. Apalagi mereka sudah kerja, sudah mapan, sudah punya rumah sendiri, bahkan subhanallah, sudah punya rumah sendiri, sudah punya kendaraan, belum mau menikah, mau ngapain? Mau terus menerus bermaksiat, maksiat mata lah, maksiat dan yang lainnya, waliyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man istata'a minkumul ba'ah, siapa saja yang di antara kalian mampu untuk al-ba'ah. Al-ba'ah itu terdiri dari huruf hamzah, ba hamzah, al-ba'ata. Ada tak taknis di belakangnya, tak taknis, memdud. Mengenai bacaan ini ada bacaan lain, yaitu dengan huruf ha, al-bahah, al-bahah. Adapun keduanya ini memiliki makna yang hampir sama ya, yaitu memiliki makna memendekkan, atau memiliki makna persetubuhan, atau memiliki makna mampu membiayai pernikahan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antara Imam Al-Khattabi, secara makna beliau mengatakan ba'ah itu asalnya adalah nikah, dan asal makna ba'ah itu adalah tempat yang ditempati. Maka ketika seorang itu menikah, maka dia menempati rumah wanita. Ketika sudah dinikahi, dia menempatkan rumah suami. Walaupun Imam Nawawi mengatakan, para ulama berselisih apa yang dimaksud dengan ba'ah. Ada dua pendapat yang mengerucut kepada dua pendapat tersebut. Di antara makna al-ba'ah adalah bersetubuh hubungan badan. Jadi siapa saja di antara kalian yang mampu untuk bersetubuh, maka menikahlah. Di antara makna lain dari ba'ah adalah itu al-ma'unah. Al-ma'unah itu maknanya adalah membiayai pernikahan. Dia mampu memberikan mahar, biaya pernikahan, maka dia hendaknya menikah. Apalagi kalau terkumpul dua-duanya, dia sudah cukup umur, ya dari segi umur dia mampu untuk hubungan badan, dan juga dia punya maunah, dia punya biaya untuk menikah, maka wajib, hukumnya wajib. Apalagi dikhawatirkan terjatuh kepada maksiat, dikhawatirkan terjatuh pada apa? Perzinaan, maka wajib ketika itu dia menikah. Tapi kalau misalnya dia sudah mampu melakukan hubungan badan tapi belum punya maunah, belum ada biaya, maka kata Nabi SAW, falaihi bisawm, maka hendaknya dia berpuasa. Tetapi kalau misalnya ada orang yang sudah punya kemampuan maunah, biaya, tapi belum ada kemampuan untuk bisa bersetubuh, maka kita katakan dia tidak perlu berpuasa. Karena puasa itu yang dimaksud di dalam hadis ini untuk mengekang syahwat, syahwat. Kata Nabi SAW, waman lam yastati fa'alaihi bisawm, siapa saja yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Menurut sebagian ulama, orang yang tidak mampu bersetubuh tidak perlu berpuasa. Kenapa? Karena ini dimaksud dengan ba'ah bisa maknanya hubungan badan atau maunah, membiayai pernikahan. Jadi alasan tersebut yang dikemukakan oleh para ulama, tidak mustahil bila kedua kemampuan itu berbeda-beda. Ya. Nabi SAW mengatakan, faman manistata'a minkumul ba'ah, siapa saja yang mampu menikah di antara kalian, itu mencapai usia yang mampu untuk hubungan badan dan juga mampu untuk membiayai pernikahan. Baru kata Nabi, falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Kalimat aghaddu ya, artinya asyaddu ghaddon. Asyaddu ghaddon itu lebih menundukkan. Dan kalimat ahsan itu maknanya
lebih memelihara, karena di situ kalimat isim tafdil, asyaddu ghaddon lebih menundukkan, dan asyaddu tahassunan lebih memelihara atau lebih melindungi dari terjerumus kepada perzinaan atau syahwat dan seterusnya. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu dapat mengekang keinginan dari syahwat ya. Iya, karena puasa itu bisa melindungi. Nah, yang namanya wija itu tameng, bisa melindungi. Seperti orang mau perang menggunakan tameng untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Dan ketika seorang pemuda yang belum mampu untuk menikah, dia berpuasa, maka puasa itu tameng untuk bisa menundukkan syahwatnya, sebagaimana juga dikatakan oleh para ulama yang lainnya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun memaksa seorang wanita untuk menikah, ini tidak diperkenankan dalam Islam, sebagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mara wa la tunkahul bikru hatta tusta'zana. Faqalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala antaskuta. Muttafaqun alaihi. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Nabi SAW bersabda, seorang ayyim itu artinya wanita yang pernah menikah, artinya mungkin janda ya. Tidaklah dinikahi seorang janda hatta tustamaro, sampai dia sendiri yang memerintahkan walinya untuk dicarikan pendamping, ya, carikan pendamping, sampai carikan pendamping, minta sendiri dia, ya, minta sendiri kalau janda. Walatun kahul bikru hatta tusta'zana, dan tidaklah dinikahi seorang wanita yang biker. Wanita yang biker berarti belum pernah menikah, bahasa kita mungkin perawan ya, perawan. Hatta tusta'zana, sampai diizinkan, sampai dimintai izin dari wanita tersebut, ya, tidak boleh dipaksa. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa idnuha, bagaimana minta izinnya? Nabi SAW mengatakan, antaskuta, dia diam. Artinya zaman dulu kalau wanita perawan itu datang dipinang, dilamar oleh seorang laki-laki, dan dia suka terhadap laki-laki tersebut, dia diam, malu. Diamnya wanita tersebut, malunya dia itu menunjukkan iya, menunjukkan setuju, setuju. Beda sama wanita zaman sekarang ya, subhanallah. Ditanya, neng mau nggak sama si abang? Langsung ngangguk-ngangguk, iya mau. Beda zaman sekarang sama zaman dulu ya, masya Allah. Ditanya tuh, kalau misalnya ada seorang laki-laki datang meminang seorang wanita, ditanya wanita itu, neng mau nggak sama si abang? Biasanya wanita zaman sekarang mah terus terang ya, nggak mau. Kalau nggak mau, kalau mau iya atau diam. Ya, wanita-wanita yang masih bagus akhlaknya, diam dia, malu-malu ya, biasa malu-malu, diamnya dia menunjukkan apa? Setuju. Nggak boleh dipaksa. Ya, ada orang yang mengatakan zaman kita itu bukan zamannya Siti Nurbaya katanya, nikah itu dipaksa. Tetapi kalau yang datang itu lelaki yang soleh, ya kenapa tidak gitu kan? Kenapa tidak? Seorang wanita yang solehah tidak akan menolak seorang pinangan seorang laki-laki yang soleh. Kalau sudah datang lelaki yang soleh, maka kenapa tidak diterima? Terkadang banyak pertimbangan ya. Mungkin ya kurang ganteng lah, apalah, mungkin kurang kaya, ya, belum kerja lah, macam-macam alasannya. Padahal Nabi SAW sebutkan, jika ada wanita lelaki yang soleh melamar kemudian ditolak, maka akan terjadi fitnah yang besar.
Ya masalah suka atau tidak itu nisbi. Terkadang seorang dilihat pertama kali kok jelek ya, tidak bagus ya, tapi dilihat lama-lama ganteng juga ya, gitu. Manis juga ya, kan begitu, subhanallah. Begitu juga lelaki melihat, disunahkan ketika melamar, ya disunahkan untuk melihat. Fangzur ilaiha, kata Nabi SAW, lihat dulu sebelum meminang. Melihat yang bisa mendorong dia untuk menikahinya. Dan yang dibolehkan untuk dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Tapi ingat ya, ditemani mahram. Jangan berduaan, nggak boleh. Ditemani mahram. Lihat wajah, karena kecantikan seorang wanita terkumpul di wajah. Lihat tangan, wallahu a'lam bishawab, kata sebagian ulama, karena di tangan terlihat kesuburan dia atau tidak. Wallahu a'lam ngelihatnya dari mana. Tetapi yang diperintahkan ya melihat tangan dan telapak tangan dan wajah. Kalau ingin mengetahui apakah wanita ini subur atau tidak, ya lihat saudara-saudaranya, saudari-saudarinya. Saudarinya banyak atau sedikit, atau saudari atau saudara ibunya. Ya, bisa diketahui dia subur atau tidak. Karena ini perintah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang subur, banyak anaknya, wadud, penyayang, cinta, mencintai suaminya, mencintai saudaranya, mencintai anak-anaknya, dan seterusnya. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku berbangga-bangga nanti pada hari kiamat dengan banyaknya umatku. Jadi seorang wanita tidak boleh diijbar, tidak boleh dipaksa. Kalau dia tidak suka, ya udah jangan. Kasih alasan. Alasan bapaknya, kasih alasan kepada si pelamar, si lelaki yang datang. Mohon maaf dek, nanti saya hubungi lagi ya. Nanti saya hubungin lagi tentang diterimanya atau tidak. Atau si bapak mengatakan, oh mohon maaf dek, sepertinya anak saya mau melanjutkan kuliahnya terlebih dahulu. Seorang lelaki yang paham, pulang. Apa yang nunggu-nunggu? Ya udah pak, kalau begitu saya tunggu sampai kuliahnya lulus. Ngapain? Itu tanda ente ditolak, kan gitu. Udah pulang, cari wanita yang lain. Wanita banyak ya. Ya, wanita banyak. Jangan lamaran ditolak langsung bunuh diri. Jangan. Atau langsung baper, langsung marah. Nah, jangan ya. Wanita banyak. Banyak. Kalau misalnya walinya atau bapaknya wanita itu mengatakan perkataan ya penolakan secara halus itu ya, mohon maaf nanti saya hubungin lagi ya, saya WA apakah diterima atau tidak, itu ditolak mungkin. Udah pulang, apa yang cari lagi yang lain. Wanita banyak ya, banyak. Atau mungkin si bapak mengatakan, maaf dek, anak saya mau melanjutkan kuliahnya terlebih dahulu. Ya, mungkin sampai S1, S2, S3. Sampai S3 bisa 10 tahun lagi, keburu tua ya. Udah cari wanita yang lain. Wanita banyak ya. Dan tidak boleh memaksa seorang wanita untuk menikahi. Ayo nak, nikahi dia tuh. Itu kaya tuh, bawa mobil tuh, warnanya merah, harganya mahal. Udah kamu nikah sama dia. Enggak boleh. Padahal anaknya nggak suka misalnya. Anaknya nggak suka. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengatakan, al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'zanu fi nafsiha wa iznuha somtuha. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari Abdullah bin Abbas, Nabi SAW mengatakan, seorang wanita janda dia lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Artinya dia bisa menentukan pilihan mau nikah lagi atau ya mungkin ada yang janda-janda tidak mau menikah lagi. Ya, dia lebih berhak atas dirinya sendiri. Adapun bikr, wanita perawan, tusta'zanu fi nafsiha, dimintai izinnya. Nah, mau nggak sama si abang tuh, si abang ganteng, mau nggak nikah sama dia? Kalau dia misalnya nggak mau, cari yang lain yang
lebih baik agamanya mungkin, dan seterusnya ya. Jadi si wanita perawan itu dimintai izinnya. Wa idnuha somtuha, dan izinnya, pernyataan iyanya dia itu diam. Ketika ditanya, "Dek, Neng, mau nggak sama si abang tuh?" Dia diem aja sambil cengar-cengir senyum. Oh, berarti setuju tuh, mau. Ya udah, mau dek, benar. Apalagi disertai anggukan kepala, isyarat, oh iya mau. Ya sudah, ya, nikahkan kalau dia sudah mau. Tapi kalau dia tidak mau, jangan dipaksa. Sebagaimana hadis Khansa bintu Khidam atau Khudam al-Ansariyah, anna abaha zawajaha wa hiya sayyibun fakarihat dzalik. Fa'atat Rasulullah SAW faradda nikahaha, akhrajahu al-Bukhari. Seperti hadis Khansa al-Ansariyah, bahwasanya bapaknya menikahkan dia, memaksa, dan dia itu sayyib, dan dia itu sayyib itu wanita yang sudah pernah menikah ya, atau bahasa kita mungkin janda atau yang lain. Tapi fakarihat zalik, dia tidak suka, tidak mau. Akhirnya dia pun datang kepada Nabi, Khansa datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW membatalkan pernikahannya. Faradda nikahaha. Di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, tidak boleh seorang wali memaksa seorang wanita atau anaknya untuk menikah. Ya, karena itu ada doror ya, ada bahaya di situ. Dan seorang wanita perawan al-bikr, ya, izinnya itu dia diam. Kemudian siapa yang berhak untuk dinikahi? Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in. Nabi SAW mengatakan wanita itu dinikahi karena 4 hal. Li maliha, karena hartanya. Wa li hasabiha, karena nasabnya, kedudukannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fazfar bidzat din taribat yadaka, maka pilihlah yang bagus, baik agamanya, maka engkau akan beruntung, maka engkau tidak akan hina. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'in, wanita dinikahi karena 4 hal. Dan ini kalau terkumpul dalam satu wanita, subhanallah, sempurna, perfect. Iya, udah cantik, kaya, kedudukannya tinggi, agamanya bagus, subhanallah. Itu yang dicari ya. Tapi jarang wanita terkumpul 4 hal ini. Tunkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Apa saja? Limaliha wali hasabiha, karena hartanya dan karena kedudukannya. Karena seorang wanita yang kaya bisa membantu dakwah suami mungkin, seperti halnya Khadijah membantu dakwah Nabi SAW dengan kekayaannya. Khadijah terkumpul, subhanallah, udah cantik pula, walaupun masih sudah janda umur 40 tahun tapi masih cantik. Sebagian ulama mengatakan ya begitulah kalau wanita punya uang, kaya, dia bisa merawat dirinya. Beda sama orang miskin. Wanita miskin mau beli bedak, mikir dulu, mendingan beli beras dah, kan begitu ya. Makanya suami memberikan nafkah ke istrinya untuk suami menginginkan istrinya tetap cantik, ya dikasih modal buat beli bedak lah, buat beli make up lah, dan seterusnya ya. Karena hartanya dan karena kedudukannya. Tetapi kalau seorang lelaki memilih karena ini saja, dia akan hina, hina. Apalagi kalau misalnya lelakinya miskin, menikahi seorang wanita kaya. Suatu saat kalau misalnya ada permasalahan, bisa ditendang tuh. Keluar kamu dari rumahku, subhanallah, nauzubillah. Ternyata rumahnya rumah istrinya, dia cuma numpang. Iya, bisa aja terjadi seperti itu ya.
Begitu juga karena lihasabiha, karena kedudukannya. Biasa kita cari wanita yang sekufu. Ya, kita dari kalangan menengah ke bawah, kita juga cari yang selevel lah, sekufu ya, lebih baik ya. Ada izahnya seorang suami itu nanti. Ada punya harga diri dia. Suami itu punya harga diri. Wali jamaliha, dan karena kecantikannya. Dan jamal, kecantikan itu nisbi. Bisa jadi mungkin di awal pernikahan dia cantik. Nanti 10 tahun udah punya anak 2, punya anak 3. Iya. Mengalami perkembangan badannya. Mengalami pelebaran, jadi gembrot, gemuk. Udah nggak cantik lagi tuh. Kecantikan bisa hilang. Umur 60 tahun ya, udah nggak cantik lagi, keriput, mukanya sudah keriput, sudah tua, nenek-nenek. Ya. Makanya Nabi katakan fazfar bizatid din, pilihlah wanita yang bagus agamanya. Orang bilang inner beauty, masya Allah, kecantikan dari dalam, agamanya baik, bagus, itu akan menghiasi dirinya. Agama yang baik akan menghiasi dirinya. Apalagi ditambah akhlaknya baik, akhlaknya mulia, masya Allah, itu akan menghiasi dirinya. Tidaklah akhlak baik itu kecuali akan menghiasi dirinya. Mungkin orang melihat rupanya biasa aja, tapi akhlaknya masya Allah terpuji, akhlaknya baik, itu akan menghiasi dirinya sehingga terlihat cantik, terlihat cantik. Inner beauty kata orang, masya Allah, kecantikan dari dalam. Agamanya baik, akhlaknya baik, masya Allah. Iya. Fazfar bizatid din taribat yadaka, maka engkau akan beruntung, maka engkau tidak akan hina. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat An-Nur, at-thayyibat lit-thayyibin, at-thayyibun lit-thayyibat. Perempuan, wanita-wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Wat-thayyibun lit-thayyibat. Laki-laki yang baik juga untuk wanita-wanita yang baik. Kalau kita menginginkan wanita atau istri yang salihah, maka kita juga berusaha menjadi yang baik. Kemudian selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari nikah yang namanya nikah shigor. Apa itu nikah shigor? Nikah shigor itu seperti misalnya orang mengatakan, saya akan izinkan kamu menikahi anak saya, tapi saya menikahi anak kamu. Seperti itulah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar secara marfu, la shigoro fil Islam, shin go alif ro, shigor, la shigoro fil Islam, tidak ada nikah shigor dalam Islam. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar juga radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis shigor. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari nikah shigor, yaitu an yuzawijar rajulu ibnatahu ala an yuzawijahu ibnatahu wa laysa bainahuma sadaqun. Seseorang menikahi putri orang lain dan orang lain tersebut menikahi putrinya dan tidak ada mahar dalam masalah ini. Para ulama berselisih pendapat tentang alasan larangannya. Ada yang mengatakan masing-masing kedua akad itu terdapat syarat akad yang lain. Ada juga yang mengatakan akad ini rusak karena menyulitkan. Ada pula yang mengatakan masing-masing dari wanita itu menjadi mahar yang lain, sehingga wanita tidak memperoleh manfaat dari mahar. Allahu a'lam bishawab. Yang pasti Nabi SAW melarang pernikahan seperti ini. Asyigor an yakula rajul li rajul zawijni ibnataka wa uzawiju ibnati. Ada orang yang mengatakan nikah syigor itu seorang mengatakan kepada lelaki yang lain, nikahkan aku dengan putrimu, aku akan menikahkanmu dengan putriku. Itu keren tuh putrinya, subhanallah, dinikahi. Gak boleh ya. Atau seorang mengatakan zawijni ukhtaka wa uzawijuka ukhti. Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkanmu dengan saudara perempuanku. Ini nikah syigor, ya, dilarang dalam Islam, dilarang dalam Islam. Ya, intinya pembahasan kita kali ini semangat untuk para pemuda untuk menikah ya. Nunggu apa lagi? Ya, nunggu jadi bujang lapuk. Sudah tua, jangan nikah
termasuk sunnah Nabi SAW. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, dan yang tidak suka terhadap sunnahku bukan termasuk golonganku. Ini ancaman dari Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan saudara-saudara kita, pemuda-pemuda, pemudi yang belum menikah untuk menikah ya, untuk menikah supaya bisa menjaga pandangan dan juga lebih menjaga kemaluan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan mendapatkan jodohnya, diberikan jodoh yang soleh ataupun soleha sampai ke surga bersama-sama pasangannya masing-masingnya. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.